Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi dan contoh soal tentang tes karakteristik pribadi atau TKP episode semangat berprestasi. Insya Allah lengkap dengan contoh soal dan pembahasannya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, biasakan kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk pada pembelajarannya. Semangat berprestasi. Nah, dalam tes CPNS yaitu SKD terkait dengan tes karakteristik pribadi atau TKP, itu banyak sekali aspek yang harus kita kaji agar memudahkan kita untuk menjawab pilihan jawaban yang tepat. Karena dalam TKP semua jawaban mempunyai nilai, namun kita harus berusaha mencari nilai yang paling tinggi di antara 1A sampai dengan E. Itu adalah pilihan jawabannya dengan mempunyai poin nilai yang berbeda. Oke teman-teman, kita akan lihat tes semangat berprestasi. Tes semangat berprestasi bertujuan mengukur tingkat motivasi dan kekuatan tekad seorang untuk melakukan tugasnya dengan baik dan meraih capaian-capaian tertentu yang signifikan dan penting. Tidak setiap karyawan maupun pegawai negeri memiliki karakteristik ini. Sebagian dari mereka hanya bekerja sesuai standar atau malah di bawah standar. Pegawai yang memiliki karakter ini biasanya akan meraih kesuksesan karir yang gemilang. Nah, jadi orang yang mempunyai semangat berprestasi itu mempunyai target. Mempunyai target capaian yang harus dicapai. Itu orang yang semangat berprestasi. Jadi di sini dia ini punya motivasi punya semangat. Jadi punya semangat dalam meraih sesuatu. Nah, jadi capaian-capaian yang dia dapat tentu sangat penting signifikan tentu sangat signifikan. Dan jarang pegawai negeri ataupun pegawai swasta ataupun karyawan ini memiliki karakter ini. Makanya dalam tes CPNS itu dibutuhkannya semangat berprestasi. Jadi dalam tes karakteristik pribadi ini dilihat bagaimana kinerja kita, bagaimana kita. Nah, yang di video sebelumnya saya menjelaskan tentang karakteristik pribadi juga. Yang pertama sekali yaitu integritas diri. Nah, kemudian ini aspek yang kedua yaitu semangat berprestasi. Nah, ini ada beberapa poin lagi tentang TKP atau tes karakteristik pribadi. Dan kalau kita bisa menguasainya, itu mudah kita menjawab TKP. Ini TKP ini poinnya itu lumayan banyak di situ ada 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada jawaban yang salah. Semua jawaban mempunyai nilai, namun kita harus bisa teliti agar bisa memiliki jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman, kita akan lihat contoh soal dari semangat berprestasi. Kita akan lihat contoh soalnya. Atasan Anda menetapkan target tugas harus selesai pada deadline tanggal 27 bulan ini. Maka A. Anda akan selesaikan tepat pada tanggal 27. B. Kalau tugas lain menumpuk, Anda akan minta izin untuk menyelesaikan barang 1 atau 2 hari sesudah deadline. C. Anda mencoba menyelesaikannya tanggal 26 jika memungkinkan. D. Anda meminta tolong rekan lain agar tidak terlambat deadline.
Anda menegosiasikan deadline yang telah ditetapkan atasan tersebut dengan baik-baik agar tidak terlalu memberatkan. Nah, teman-teman, ini dari soal tipe seperti ini kira-kira jawaban yang paling tepat yang mempunyai poin nomor 5 adalah, jadi coba teman-teman tebak dulu. Oke, langsung saja saya akan menjawabnya. Jawaban yang mempunyai nilai paling tinggi dari A sampai E adalah C. Anda mencoba menyelesaikannya tanggal 26 jika memungkinkan. Nah, jadi kalau tipe soal ini pasti terkecoh. Jadi teman-teman pasti akan jawab yang A. Anda akan selesaikan tepat pada tanggal 27. Iya kan? Ya, tentu pastinya. Namun ini materinya tentang semangat berprestasi. Jadi kita punya target. Kalau misalnya targetnya tanggal 27, kita usahakan tanggal 26 selesai jika mungkin. Ya kalau nggak mungkin berarti kita kejar di 27 yang namun tidak akan terlewat dari tanggal 27. Itulah orang yang punya semangat. Jadi dia punya target yang harusnya selesai tanggal 26, jadi dia kejar selesai tanggal jika harus selesai tanggal 27, maka dia punya target harus selesai tanggal 26. Nah, itulah orang yang mempunyai semangat berprestasi. Jadi motivasinya itu tinggi. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita akan lihat penjelasannya. Soal ini ya, dalam hal ini ya, jadi soal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana semangat Anda untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan sesuai dengan jadwal. Nah, jadi soal tipe ini, jadi dilihat bagaimana semangat kita. Nah, semangat kita dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik dan sesuai jadwal. Nah, jadi jadwal sudah ditetapkan 27 deadline-nya. Namun kita berusaha untuk menyelesaikan di tanggal 26. Ya. Jadi itulah yang punya semangat. Oke, kita akan lihat pilihan jawabannya ada A, B, C, D, dan E. Oke, kita akan lihat pilihan jawaban A yang mempunyai nilai poin 4. Oke. Anda akan selesaikan tepat pada tanggal 27. Ini mempunyai poin 4. Kemudian yang B, kalau tugas lain menumpuk, Anda akan meminta izin untuk menyelesaikannya barang 1 atau 2 hari sesudah deadline. Mempunyai nilai 3. Ya. Ini kalau tugas menumpuk, meminta dispensasi ya, agar dikasih kelonggaran untuk bisa 1 atau 2 hari sesudah deadline ditetapkan. Nah, ini mempunyai poin 3 di bawah 4 ya, teman-teman. Kemudian yang C, ini mempunyai poin 5. Anda mencoba menyelesaikannya tanggal 26 jika memungkinkan. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat jawaban ini meragukan ya, kita nggak akan milih. Namun itulah jawabannya. Dia mempunyai nilai poin 5. Jadi apa yang dia kejar? Target. Jadi targetnya 27, dia 26 harus siap. Gitu. Nah, kata-kata jika memungkinkan, ini jangan terkecoh ya teman-teman. Nah, Anda mencoba menyelesaikannya tanggal 26. Jadi keinginan kita, motivasi kita 26 selesai. Jika memungkinkan, kalau nggak selesai berarti 27. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini dia mempunyai poin 5. Kemudian yang D, Anda meminta tolong rekan lain agar tidak terlambat deadline. Nah, ini meminta bantuan orang lain ya. Ini jawabannya ini adalah D ya. Jawaban yang D itu mempunyai poin 1 teman-teman. Meminta bantuan orang lain. Jadi ini di sini dia ini tidak ada motivasi dalam bekerja ya. Tidak ada motivasi dalam berprestasi. Jadi dia lepas tanggung jawab. Tanggung jawabnya itu yang harusnya dia selesaikan, dia timpakan kepada orang lain. Itu tidak bagus. Itu poinnya 1. Kemudian yang mempunyai poin 2 itu adalah E. Kita akan lihat. Anda menegosiasikan deadline yang telah ditetapkan atasan tersebut dengan baik-baik agar tidak terlalu memberatkan. Nah, jadi udah dikasih tugas, ada negosiasi lagi, itu poinnya 2. Ya, seperti itu. Jadi, jawaban yang paling tepat dan mempunyai poin 5 adalah C. Anda mencoba menyelesaikannya
tanggal 26 jika memungkinkan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau dalam bentuk soal tipe seperti ini, itu kita akan dilihat bagaimana semangat kita dalam menyelesaikan tugas. Jadi disesuaikan dengan target, ditetapkannya seperti ini, jadi kitanya seperti ini gitu. Dia ada motivasi ya, motivasi dalam berprestasi, dalam bekerja, itu semangatnya ada, semangat yang luar biasa. Oke, kita akan lihat tipe soal yang nomor 2 terkait tentang semangat berprestasi. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, Anda A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan Anda tersebut. B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. Bersedih hati. D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Jawaban yang mempunyai poin nomor 5. Oke, silahkan dicoba tebak-tebak sendiri sebelum saya jawab. Oke, jawaban yang paling tepat dan mempunyai poin 5 adalah D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. Nah, jadi ketika kita mengalami kegagalan dalam sesuatu ya, jadi kita harus introspeksi diri. Gagal berarti apa yang kurang dalam diri kita? Kenapa bisa gagal? Ya, nah, jadi seperti itu. Nah, kita akan lihat jawaban ya, poin jawabannya. Nah, ini ada pilihan jawabannya A, B, C, D, dan E dengan poin-poin nilai yang sudah ditetapkan ya. Yang tadi yang saya jawab adalah D, yaitu dengan poin 5. Kita akan lihat yang A itu mempunyai poin 1. Nah, sebelum kita masuk kepada pilihan jawaban dan poin nilai, jadi kita akan lihat tujuan dari soal ini ya. Jadi tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui motivasi Anda untuk terus berprestasi meskipun mengalami kegagalan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi bisa jadi dalam hal tes CPNS ini juga kita pernah mengalami kegagalan ya. Kegagalan demi kegagalan. Nah, jadi perlu diketahui kesuksesan itu berjalan di antara kegagalan dari kegagalan lain tanpa kehilangan semangat. Maka insya Allah kalau misalnya kita gagal, namun kita terus termotivasi, terus semangat, itu insya Allah akan ada hasil yang baik. Insya Allah ya teman-teman. Oke, jadi ini tipe soal ini adalah soal yang memberikan motivasi untuk diri kita sendiri ketika kita sendiri itu mengalami kegagalan. Oke, kita akan lihat pilihan jawaban yang A dengan poin nilai 1 ya, kita akan lihat. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan Anda tersebut. Nah, jadi ini kegagalan yang kita alami. Jadi kita mencari kesalahan orang lain, ini tidak tepat. Makanya poinnya 1 ya, tidak tepat. Jadi kalau misalnya kita gagal bukan dari orang lain, itu dari kitanya. Kita harus introspeksi diri, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, mengambil waktu untuk menenangkan diri. Nah, kita akan lihat poin yang B. Nah, mengambil waktu untuk menenangkan diri ini memiliki poin 4. Ya. Karena ya ketika kita gagal, ya kita tarik nafas panjang, menenangkan. Ini masih termasuk poin yang tinggi ya, 4. Ya, namun ada lagi yang lebih di atas 4 yaitu 5. Nah, kita akan lihat. Kemudian yang C itu mempunyai poin 3. Nah, kita akan lihat poin yang C3. Bersedih hati. Nah, bersedih hati. Jadi ketika kita mengalami kegagalan kita sedih. Ya, sebenarnya sedih wajar ya. Namun apa upayanya, kan harus ada upaya yang kita lakukan kan, seperti itu. Itu memiliki poin 3. Kemudian yang keempat, melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. Ini memiliki poin 5. Ini jawaban yang paling tepat dengan poin nilai yang paling tinggi yaitu 5. Kemudian yang E itu mempunyai poin nilai 2. Kita akan lihat. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Nah, jadi ini meminta bantuan orang lain ya, tanpa mengetahui apa kegagalan yang kita alami, apa kesalahan yang kita alami. Ini meminta bantuan orang lain, ini masuk ke dalam poin 2 ya. Jadi di bawah yang A, mencari dengan seksama siapa turut bertanggung jawab terhadap kegagalan Anda tersebut. Itu poinnya 1. Meminta bantuan kepada orang lain itu poinnya 2 ya, rendah ya.
rendah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. Nah, jadi dalam tes CPNS ini model-model soal seperti ini itu ada. Banyak dan sering muncul, teman-teman. Kenapa saya katakan? Karena dalam tes CPNS itu aspek yang dinilai itu sangat banyak. Integritas diri, semangat berprestasi, kreativitas dan inovasi. Banyak teman-teman, bahkan ada juga orientasi pada pelayanan. Nah, itu ada. Itu kemudian ada lagi orientasi kepada orang lain. Nah, jadi kepedulian kita kepada orang lain itu ada. Ini dalam tes CPNS itu ada. Jadi sistem ya pemerintah jadi ingin melihat bagaimana karakteristik pribadi kita itu seperti apa. Ya, apakah cocok menjadi ASN atau tidak? Nah, makanya pasang grade-nya itu di sini termasuk pasang grade kategori yang tinggi ya. Karena di sini nggak ada istilah jawaban yang salah. Semua jawaban mempunyai nilai. Jadi, teman-teman kalau mengikuti tes ya, ini harus melihat ini masuk tipe soalnya condong kemana gitu. Apakah inovasi, kreativitas, ataupun semangat berprestasi. Nah, ini ada banyak tipe. Nah, jadi kalau misalnya dalam gagal sesuatu, jadi kita harus ada motivasi ya. Ini masuk ke dalam semangat dalam berprestasi. Ya, teman-teman, oke, kita lanjut. Nah, jadi tips untuk meningkatkan semangat berprestasi ini ada tips ya dari saya. Yang pertama, berusahalah untuk menjadi yang terbaik. Kalaupun tidak bisa dicapai, Anda akan tetap masuk kumpulan orang paling baik karena sudah ada niatan menjadi yang terbaik. 2. Bergaul dengan orang yang selalu punya semangat untuk mendapatkan prestasi tinggi agar Anda ikut bersemangat olehnya. Jadi ini adalah tips ya, tips agar kita bisa meningkatkan semangat kita dalam berprestasi. Jadi teman-teman jangan berputus asa, jangan risau ya. Jadi terus belajar. Jadi CPNS 2021 insya Allah akan dibuka bulan Maret ya. Sudah dekat ya teman-teman. Jadi kita mempersiapkan sedini mungkin. Nah, jadi mulai dari belajar, mulai start belajar untuk memudahkan kita dalam proses ujian. Nah, jadi saya juga dulu pengalaman saya juga belajar jauh-jauh hari sebelum penerimaan tes CPNS tersebut. Jadi dengan begitu ketika sudah dekat mulai tes, jadi lebih condong kepada penyelesaian soal-soal karena materinya sudah dapat. Tinggal penyelesaian soal dan alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Oke teman-teman, syukran jazakumullahu khairan katsiran. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, itu semata-mata datangnya dari kebodohan saya. Dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah silakan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Insya Allah akan ada video selanjutnya terkait dengan CPNS 2021. Baik itu soal maupun materi terkait SKD dan SKB. Oke teman-teman, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.